wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Bapak, ibu-ibu, serta adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah berikan kepada kita rahmat dan hidayahnya, karena kitalah yang ada di musola ini orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah gerakkan hatinya, orang-orang yang Allah inginkan langkah kakinya untuk menuju musola ini dan melaksanakan salat maghrib berjemaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil akhir nanti. Pada malam hari ini ulun akan melanjutkan pembacaan materi tentang tanya jawab agama, yang mana pada kali ini ulun ambil dari fatwatarjih.org.id, yang mana temanya adalah waktu-waktu dilarang sholat. Pertanyaan: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah, bagaimana menjadi menyikapi tentang waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat? Misal waktu setelah sholat asar sampai menjelang maghrib, setelah sholat subuh sampai waktu syuruk, dan saat matahari tepat di atas kepala menjelang akan tibanya waktu zuhur. Dan ada sebagian memperbolehkan walaupun waktu yang terlarang, misal sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, dan apa betul ada hadis yang memperbolehkannya. Sedangkan larangannya jelas banyak hadis yang terdapat pada Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jawabnya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Berikut jawabannya. Islam mengajarkan supaya umat Islam mendirikan sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sholata kanat mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Selain itu, Islam juga mengajarkan supaya umat Islam tidak mendirikan sholat pada waktu-waktu tertentu karena hikmah dan argumentasi yang terkadang tidak diketahui. Semua itu sebagai ujian ketaatan kepada Allah. Waktu-waktu yang dilarang mendirikan sholat ada 5, yaitu 1. Waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kedua, waktu terbit matahari sampai naik sekitar 1 anak panah. Ketiga, waktu matahari tepat di atas kepala sampai waktu sholat zuhur. Keempat, waktu matahari berwarna kuningan hingga terbenamnya matahari. Dan kelima, waktu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Adapun hadisnya adalah yang pertama dari hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'ad Al-Khudri, yang artinya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh sholat setelah subuh sampai matahari naik, dan tidak boleh sholat setelah asar sampai matahari menghilang atau terbenam. Lalu hadis yang lainnya adalah dari riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, ia berkata, 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat dan menguburkan orang yang mati di kalangan kami pada waktu tertentu: ketika matahari terbit sampai naik, ketika matahari berada di kulminasi atau titik tertinggi sampai tergelincir, dan ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. Apabila direnungkan, 5 waktu yang dilarang sholat tersebut bisa dirangkum menjadi 3. Itu yang pertama, waktu setelah sholat subuh sampai matahari naik sekitar 1 anak panah. Yang kedua, waktu matahari tepat di atas kepala atau waktu sampai waktu sholat zuhur. Yang ketiga adalah waktu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Namun perlu dijelaskan di sini bahwa sholat yang dilarang pada waktu tersebut bukan semua sholat, tetapi
Sholat yang dilarang adalah sholat rawatib setelah subuh dan asar, setelah sholat subuh tanpa sebab, serta sholat sunat tanpa sebab. Sholat sunat tanpa sebab adalah misal sholat sunat mutlak, yaitu sholat yang didirikan tanpa sebab apapun selain mendekatkan diri kepada Allah. Adapun sholat lima waktu yang tertinggal, demikian pula sholat sunnah yang tertinggal, maka sholat tersebut boleh dilakukan pada waktu terlarang tadi. Setelah sholat asar didirikan umpamanya, apabila ada orang yang belum sholat zuhur karena lupa atau tertidur, maka harus segera sholat zuhur ketika mengingatnya, meskipun saat itu adalah waktu terlarang. Ilahnya adalah dari Anas bin Malik diriwayatkan, ia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa lupa salat atau tertidur darinya, maka kafaratnya atau tebusannya ialah hendaknya ia mendirikan salat tersebut apabila ia mengingatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang lain dari Qais Sa'ad diriwayatkan bahwa ia salat subuh bersama Nabi SAW, lalu ia bangun lagi salat 2 rakaat. Maka Nabi SAW bertanya, apakah 2 rakaat ini? Ia menjawab, wahai Rasulullah, itu adalah sholat sunnah fajar 2 rakaat yang tadi, belum sempat aku mendirikannya. Maka 2 rakaat itu yang tadi. Ia berkata, Nabi SAW pun mendiamkannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Demikian pula sholat sunat yang ada sebabnya, semua boleh dilaksanakan pada waktu terlarang. Contoh, sholat sunatnya adalah misal sholat sunat wudu, sholat sunat safar, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat setelah tawaf, sholat sunat kusuf, sholat istisqa, termasuk juga sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Apabila ada orang masuk masjid setelah waktu sholat asar misalnya, maka ia boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Apabila ada orang yang mau safar atau berpergian saat matahari tepat di atas kepala, maka ia boleh sholat sunat safar pada waktu terlarang tersebut karena ada sebabnya. Hadis yang lain dari Ummu Salamah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah asar, dan beliau bersabda, orang-orang dari kabilah Abdul Qais telah menyibukkanku dari sholat 2 rakaat setelah sholat zuhur tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sholat sunat 2 rakaat pada waktu terlarang, yaitu setelah sholat asar. Namun beliau melakukannya karena sebab, yaitu karena sibuk melayani umatnya. Dan yang lain yang membolehkan sholat pada waktu terlarang adalah dari At-Tirmidzi, yang artinya dari Zubair bin Mut'im bahwa Nabi SAW bersabda, hai Bani Abdul Manaf, janganlah kalian melarang seorang tawaf di Ka'bah dan sholat kapanpun yang berkehendak, baik malam ataupun siang. Hadis ini menunjukkan bolehnya atau bahkan sunnahnya salat sunat tawaf kapan saja, baik waktu siang maupun malam, waktu terlarang ataupun bukan waktu terlarang. Dari keterangan hadis tadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan yang mendirikan sholat fardu atau sholat yang lainnya, sebabnya pada waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan waktu yang terlarang adalah yang mungkin kita sudah ketahui, sholat sunat setelah subuh dan juga sholat sunat setelah asar. Itu untuk sholat sunat rawatib. Kalau hal-hal yang lain sholat sunat karena ada keadaan misal satu wudu, tahiyatul masjid, itu masih diperbolehkan. Demikian, semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari pembacaan materi dalam hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.